Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan unboxing dan juga nge-review singkat satu paket yang barusan tiba lagi di rumahku pagi ini. Jadi singkat cerita aja, aku ditawari oleh salah satu kolektor besar dari Bekasi. Dan beliau nawarin raket yang bisa dibilang harganya masih terjangkau banget. Tapi secara nilainya, kalau kalian punya uang, kalian belum tentu punya raket satu ini. Jadi ini adalah paketnya yang akan kita unboxing bersama-sama dan kita review bersama-sama di kontenku kali ini. Jadi buat kalian penasaran apa sih isi paket ini dan apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channelku ini, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke unboxing time. Let's go! Selamat datang di channel ini, review apa adanya raket, sepatu dan gear. Semua ada di sini, bersama kita explore semua pilihan ini. Kita cek kekuatan, cek kenyamanan, biar kamu tahu apa yang terbaik. Genggam raketmu, siap bertanding. Mari kita mulai, waktunya review. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Tonton terus, jangan terlewatkan semua info jelas di channel ini. Dari grip hingga string, sepatu, raket, semua kita ulas. Dengan review detail takkan ada yang terlepas. Inovasi terbaru, teknologinya canggih, semua untukmu agar permainan jadi apik. Kita cek kekuatan, cek kenyamanan, biar kamu tahu apa yang terbaik. Genggam raketmu, siap bertanding. Mari kita mulai, waktunya review. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Tonton terus, jangan terlewatkan semua info jelas di channel ini. Jaga pilihanmu, ku pandu dengan cermat, biar kamu jadi juara di lapangan yang hebat. Dengan reviewku semua akan jadi lebih jelas. Smash terus, pastikan raketmu pas. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Tonton terus, jangan terlewatkan semua info jelas di channel ini. Jangan lupa smash, tetap semangat. Channel ini teman setia di setiap pertandingan. Jangan lupa smash dan terus berlatih. Selalu update untuk kemenangan yang abadi. Di depan ini sudah ada 6 raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu 6 raket dari brand Tolson. Jadi singkat cerita aja, aku belum pernah koleksi raket ini dan aku bisa dibilang masih sangat nggak gimana tahu brand ini. Dan kemarin udah dijelaskan oleh salah satu kolektor besar juga, dan dia bilang untuk kita kolektor, kita wajib punya raket ini. Dikarenakan untuk saat ini kalau kalian punya uang pun kalian belum tentu punya ke-6 raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu 6 raket terbaik di brand Tolson versi dia. Jadi di sini aku juga nggak tahu gimana performa dari setiap raketnya, tapi aku udah tanya ke beberapa kolektor raket dan mereka bilang ini adalah raket yang bisa aku koleksi dan bisa aku simpan di dalam lemariku. Oke, jadi singkat cerita aja, raket ini datang dengan harga yang masih terjangkau, masih kisaran di bawah 1 juta. Tapi walaupun nilainya murah, tapi buat kalian yang punya uang pun kalian belum tentu bisa beli ke-6 raket yang akan kubahas di video kali ini. Jadi buat kalian penasaran, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Oke, kita akan bahas ke raket pertama dari Tolson, jatuh ke raket Tolson Jig 5D. Wow, ini sih raket yang bisa aku bilang tua banget ya. Jadi softnya aja masih gendut dan secara desainnya sih
cakep. Oke, jujur aja untuk raket pertama dari Tolson yaitu Jig 5D ini aku bisa bilang secara first impression untuk penilaian pertama ini udah bagus. Oke, kita masuk ke raket nomor 2 yaitu raket paling laris dari seri Tolson. Aku selalu dengar seri ini yaitu jatuh ke seri Tolson Camelback N057. Oke, jadi first impression untuk desainnya ini cakep luar biasa. Jadi aku bisa bilang gini ya. Oke, di bagian frame dalamnya ada seperti gelombang-gelombang. Aku nggak tahu apa tujuan dari gelombang-gelombang ini. Buat kalian yang sudah punya raket ini dan kalian sudah pakai raket ini lama, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian gimana sih performa dari raket ini. Dan aku juga akan nge-review salah satu raket yang paling kalian rekomen untuk aku review di next content. Dari ke-6 raket ini akan ku pilih satu dan akan ku review buat kalian semua. Khususnya buat seri Tolson yang menurut kalian paling worth it buat aku review buat di channel KNP Badminton. Oke, untuk Camelback N057. Oke, kita masuk ke raket selanjutnya yaitu masih seri Camelback N059. Oke, kurang lebih sama. Jadi yang ini di bagian dalamnya silver, yang N57 ini di dalamnya silver gelombangnya. Yang N059 di dalamnya warna biru. Oke, jujur aja yang ini serinya lebih cakep dibanding seri 057 untuk versi KNP Badminton. Jadi aku bilang gini, untuk dari kedua raket ini, kalau first impression kedua raketnya sama-sama cakep, sama-sama ciamik banget. Tapi untuk aku pribadi yang 059 ini memiliki desain yang lebih eye-catching dibanding yang 57. Oke, kita masuk ke raket nomor 4, jatuh ke Tolson Rainbow. Oke, ini kalau aku kasih lihat ke anak aku pasti dia suka dikarenakan dia suka warna rainbow, warna colorful. Dan ini aku bisa bilang kalau secara pribadi sih kalau aku biasa aja. First impression biasa aja. Dan untuk bentuk framenya, di bagian framenya catnya cakep sih. Jadi rainbow-nya tuh di bagian dalam dari framenya. Jadi bukan di bagian luar seperti raket zaman sekarang. Untuk rainbow-nya atau warninya di bagian dalam dari framenya. Wow, ini sih cakep di bagian frame. Dan untuk desain keseluruhan sih biasa aja untuk aku pribadi. Kita akan ngebahas mana dari ke-6 raket ini yang wajib aku coba untuk aku review di konten KNP Badminton. Oke, kita masuk ke raket. Wow, ini sih yang paling kelihatan jadul banget. Di antara ke-6-nya, aku lihat sih yang ini paling jadul. Kalian bisa lihat juga di bagian gripnya juga udah lapuk banget. Tolson Toa Gold 8300. Wow, ini sih kelihatan tua banget untuk seri Tolson ini. Jadi aku bisa bilang, kalau kalian bertanya ke aku bisa bilang gini. First impression kelihatan seperti raket yang tua banget dan secara desain sih biasa aja untuk raket Tolson Gold 8300 ini. Oke, kita akan masuk ke raket terakhir yaitu raket Tolson Mega Flex Inner N-Tech 11. Oke, ini juga raket yang kelihatan udah tua banget juga mirip dengan Tolson Gold 8300 dan secara desainnya, wah ini agak lucu ya. Jadi softnya kecil, tiba-tiba di bagian T-nya agak gede. Dan juga ada gelombang-gelombang seperti di bagian frame-nya. Wah. Oke, ini sih jujur aja di bagian frame-nya agak sedikit unik. Mega Flex Inner N-Tech ini. Oke, jadi overall aku bisa bilang ini adalah 6 raket yang akan kubahas di kontenku kali ini. Jadi buat kalian yang sudah punya ke-6 raket ini, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian. Gimana sih ke salah satu raket yang kalian sudah punya ini? Gimana, apakah performanya bagus? Dan apakah worth it buat aku koleksi untuk zaman sekarang? Oke, kita masuk ke poin slotnya yaitu berat. Untuk berat aku akan timbang satu persatu dan kita lihat. Untuk Tolson Flex Inner N-Tech 11. Kalau di speknya ini, oh nggak tertera ya. Oh, raket lama sih emang jujur lucu ya. Nggak tertera berapa gram. Kita akan coba timbang aja biar nggak penasaran. 83,60. Masih masuk ke varian 4U untuk Tolson Mega Flex Inner N-Tech 11. Dan untuk salah satu raket tua, Tolson Toa Gold 8003.
Coba kita lihat speknya dulu, apakah ada. Juga sama, nggak ada tertera speknya berapa U. Kita coba timbang aja, aku sih berasa pegang sih ringan. 84,49, masih masuk ke varian 4U. Untuk Tolson Rainbow, ini adalah salah satu raket yang bisa dibilang sangat eye-catching ya. Kita lihat shaftnya aja, kita udah tahu ini Tolson Rainbow. Oke, untuk yang ini kita coba timbang. Wah, ya ini berat ya. 87,25. Jadi ini udah masuk ke 3U. Apakah shaftnya ada? Oh ya, ini di speknya ada tulis 87 plus minus 2 gram. Untuk seri ini ada tulis 87. Dan ketika aku timbang pun ini 87,19. Oke, masuk ke varian 3U. Untuk seri Cambled, untuk ini ada tertera 82 gram. Kita coba timbang apakah beratnya seperti speknya. 82,15. Wow, ini sih jujur aja. Walaupun dia raket jadul, walaupun dia raket yang cenderung masih terjangkau murah, tapi speknya sangat bagus sekali. Seperti spek originalnya. Yang ini 82,87. Jujur kata, untuk spek dari ke 5 raket yang sudah aku timbang, semuanya sesuai spek dari originalnya. Oke, kita masuk ke raket nomor 6. Paling terakhir yaitu Tolson Jig 5D ya. Jadi, ini sih seperti di shaftnya ada seperti karbon Kevlar. Apakah ini bahan woven? Wah, aku jujur aja yang paling menarik dibanding ke seluruh raket 6 raket yang aku rasa paling keren, yang menurut aku performanya mungkin aja, ini hanya feelingku aja, mungkin aja performanya bagus, yang Tolson Jig 5D ini yang menggunakan bahan Kevlar ataupun bahan woven dari shaft sampai ke frame-nya. Jadi aku akan coba timbang. Untuk speknya sih 82 juga. Kita coba lihat aja. Wow, ini 82,38. Wow, jujur aja semuanya atau raketnya semuanya sesuai spek originalnya. Oke, kita masuk ke raket atau poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point kita akan timbang satu persatu seperti biasa. Yang Jig 5D ini kalau di spesifikasi 293, coba kita cek aja. Ambil titik tengahnya. Caranya untuk cek balance point seperti ini aja, gampang sekali. Ambil titik tengah dari raket kalian dan kalian tinggal ambil penggaris, ukur dari titik tengah sampai ke ujung konnya. Oke, 294 masih masuk ke spesifikasinya. Untuk seri Cambled 293 juga kita coba ukur aja seri Cambled N057. Jadi kalian bisa lihat juga di bagian konnya ini berbentuk berwarna silver. Jadi yang bagian frame-nya juga warna silver. Kalau kalian mau bedakannya seperti ini. Yang ini warna biru, di bagian frame-nya juga warna biru. Oke. Jadi yang 057 ini titik tengahnya di sini. Oke, kita lihat aja. Sini. Apakah dia sama 293? 293. Pas. Gila, jujur aja. Seri Cambled ini speknya beneran sesuai. Oke, 059. Yang memiliki desain yang cakep banget. Oke, kita lihat. Masih sama juga 293. Wow. Jujur aja aku terkesima dengan spek originalnya yang semuanya seperti speknya. Jadi ini adalah raket yang bisa dibilang zaman dulu QC-nya jujur aja sangat bagus sekali. Oke, ini yang Towa Gold 8003. Nggak ada speknya. Kita coba cek aja. Oke. Kalau dipegang sih gini agak heavy. Coba kita lihat. Yang ini di angka 300 mm. Masuk ke balance point yang cenderung udah heavy. Oke, kita masuk ke raket selanjutnya yaitu Tolson Rainbow. Oke, ini adalah raket. Kalau aku kasih ke anak aku pasti dia senang banget. Oke, ini kalau di speknya sih nggak tertera. Kita lihat aja Rainbow ini nggak ada tertera heavy atau apa. Kita coba lihat aja. Kalau aku tebak sih ini slightly heavy. Oke, ini malah ringan sekali. 285 aja untuk seri Rainbow ini. Balance point-nya masuk ke headlight. Wow, ringan banget. Untuk yang Mega Flex Inner NTEC 11 ini kita coba lihat juga.
Balance point-nya di angka 295. Oke, jadi bisa ku bilang yang seri Mega Flex Inner ini cenderung ke slightly head heavy di angka 295. Yang Tolson Rainbow ini dia headlight. Yang Tolson 8000 toal Gold 8003 ini cenderung head heavy. Yang Camblade 293 bisa ku bilang even balance. Yang Jig ini juga 293 masih bisa ku bilang even balance rocket. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu soft. Untuk soft, wow. Oke, aku jujur aja terkesima ya. Ini softnya masih ku bilang stiffness-nya medium menuju ke medium stiff untuk seri Jig 5D ini. Untuk seri Camblade, oke, Camblade bisa ku kategorikan stiffness-nya medium. Coba cek yang N57. Oke, sama. Medium. Untuk Gold 8003 yang softnya cenderung gendut banget. Ini berasa seperti pegang raket papaku ataupun raket orang tuaku. Aku bisa bilang, oke, ini kaku ya. Mungkin dikarenakan softnya gendut. Jadi ketika aku coba bengkokin, aku berasa kaku. Bisa aku bilang stiffness-nya medium stiff. Oke, kita masuk ke Rainbow. Rainbow. Untuk Tolson Rainbow ini kita coba. Oke, ini medium. Stiffness-nya medium. Menuju ke medium stiff. Oke, dan kita cek yang terakhir yaitu Mega Flex Inner NTEC 11. Oke, ini bisa aku bilang medium juga. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension yang Inner Flex ini dapat ditarik 28, yang Rainbow ini dapat ditarik 28, yang Toa Gold ini dapat ditarik 28. Oh, rata-rata raket lama sih 28 lbs. Yang Camblade juga 28. Yang Jig juga 28 lbs. Jadi dari ke-6 raket ini semuanya dapat ditarik sampai 28 lbs. Tapi aku sarankan aja untuk raket yang udah bisa dibilang legend ini jangan tarik maksimal. Mungkin aku akan tarik di angka 26, 27 ataupun 26, 28 di next konten aja. Jangan sampai tarik 28, 30 untuk sebuah raket yang bisa dibilang nilainya udah mahal banget. Kalau kalian punya uang, kalian nggak bisa beli, kalian sayang sih kalau kalian tarik sampai tinggi overtension dan kebetulan atau sial-sialnya kalian tabrakan, patah, kalian bisa nangis darah. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu descent chart. Untuk descent chart dari semuanya aku bilang sih cakep, terutama yang seri Camblade ini. Jujur aja untuk descent chartnya dari kedua raket ini bagus. Dari yang 057 ataupun 059, kedua raket ini memiliki desain yang bagus. Dan yang nomor 3 terbaik yang versi aku yaitu jatuh ke Jig 5D. Walaupun desainnya cenderung simple, tapi masih kelihatan elegan dan juga mungkin bisa kutebak ini serinya yang paling mahal, Jig 5D. Nanti aku akan coba cek apakah benaran yang seri ini yang paling mahal, tapi versiku sih yang ini adalah seri yang paling mahal, yaitu Tolson Jig 5D. Oke, dan untuk ketiga raket ini, yang Rainbow, Toa Gold 8003, dan juga Mega Flex, mungkin aja aku bilang gini. Secara personal sih, desainnya biasa-biasa aja, cenderung seperti raket zaman dulu. Jadi, aku bisa bilang, kalau kalian bertanya, Bang, apakah ketika aku udah beli 6 raket ini, apakah nyesal? Aku bilang gak nyesal sama sekali. Untuk nilai yang aku bisa dapatkan di sebuah raket ini, walaupun aku bisa simpan raket ini sampai 10 tahun mendatang, aku masih punya nilai tersendiri ketika aku koleksi ke-6 raket ini. Walaupun dia masih bisa dibilang murah, tapi ketika aku simpan di lemariku akan memiliki nilai yang tak terhingga lagi di kedepannya. Oke, kita akan masuk ke first impression untuk semua raket ini. Untuk Mega Flex Inner NTEC, oke, cenderung ringan, lincah, nggak ada sama sekali pun aku berasa hambatan udaranya. Jadi ini raket aku bisa bilang cenderung ke raket all around. Untuk Tolson, ini sih tipikal pemain depan banget. Jadi overall ini raket hanya untuk pemain depan untuk first impression. Oke, Tolson Rainbow ini untuk pemain depan. Oke, yang Gold ini berasa seperti pegang raket lama. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa dengan raket karbonik, kalian akan feelingnya mirip. Jadi aku berasa ketika kita swing ini raket berat dan juga seperti megang raket power. Jadi ini aku akan kasih ke 3 kategori. Yang tengah raket gebuk, raket all round, dan juga raket pemain depan. Oke, kita coba yang Camblade. Oke,
Caneblade walaupun dia balance point-nya di angka 293, tapi ketika aku swing, aku masih berasa seperti raket ini masih memiliki power. Jadi, swingnya masih ada sedikit beratnya. Oke, dikarenakan dia box frame, jadi berasa seperti masih ada bobotnya. Jadi, aku masukkan ke kategori all run. Untuk seri Caneblade nomor 069. Oke, malah ini cenderung... Oke, kenapa yang ini aku berasa lebih ringan ya? Yang 059 ini. Atau feelingku aja, aku coba lihat lagi. Oke, yang 057 ini berasa sedikit lebih berat. Sedangkan untuk 059 ini sedikit lebih ringan. Jadi kita masukin aja ke kategori all run. Kita masuk ke raket terakhir yang menurut aku ini raket akan memiliki performa yang jauh lebih bagus dibanding ke 6 raket di sini. Jadi aku akan coba swing. Oke, berasa banget. Jadi ini berasa seperti raket yang biasanya aku pakai yang tipikalnya tukang gebuk. Jadi aku bisa masukin ke raket power. Jadi untuk raket speed masuk ke Tolson Rainbow, untuk raket power masuk ke Jig 5D dan juga Toa Gold 8003. Untuk raket typical all-round, kalau ini masuk ke Caneblade dan juga Mega Flex Infinity, Mega Flex Inner Antec 11. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar ke-6 raket yang sudah aku bahas di video kali ini, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan buat kalian yang pengen kasih aku rekomendasi dari ke-6 raket ini, mana yang wajib aku review di next konten, kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.